Bulan ini nggak terasa ya saudara, kita sudah hampir sampai di penghujung 2025. Tentunya ada mimpi-mimpi saudara, harapan saudara yang sudah tercapai. Kalau ada yang belum, tetaplah terus percaya dan setia kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi janjinya dan Dia pasti menggenapi firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Nah, bulan ini kita ambil tema Be Transformed and Multiply. Ya, tema hari ini dikasih ke saya adalah Living for a Legacy. Ya, saya percaya bahwa semua orang pasti punya kerinduan atau punya keinginan untuk memberikan legacy atau memberikan warisan kepada keturunannya, ya, kepada anak-anaknya, bahkan mungkin kepada cucu-cucunya dan seterusnya. Betul? Ya, dan legacy atau warisan yang biasanya diberikan oleh manusia adalah materi, ya, atau harta benda lah, atau mungkin juga deposito, saudaraku. Ya, tapi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Kita akan kembali mengingat apa yang Tuhan telah tinggalkan buat kita, warisan yang Tuhan sediakan buat kita, legacy yang Tuhan sudah lakukan dan ditinggalkan buat kita. Untuk apa? Untuk kita melanjutkan. Ya, mari kita akan lihat bersama-sama. Ya, saya baca dulu satu ayat dalam Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Nah, kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Ini ayat-ayat yang sudah sering kita baca, kita dengar, tapi biarlah hari ini ayat ini masuk dalam roh kita, dalam jiwa kita, supaya kita boleh bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Kisah 1 ayat 8, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9-nya, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sebelum Yesus naik ke surga, yang disaksikan oleh 120 murid, Yesus memberikan sebuah amanat, Yesus memberikan sebuah pesan yang penting, ya, bahwa Roh Kudus akan turun atas murid-muridnya. Roh Kudus akan turun atas orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya, murid-murid akan menerima kuasa untuk menjadi sakti. Amin. Menjadi saksi. Ya, menjadi saksinya siapa? Saksinya Yesus. Ya, di mana saudaraku? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, pernah ada yang mengajar bahwa saudaraku, Yerusalem, Yudea, Samaria itu adalah urutannya. Kita harus jadi saksi dulu di Yerusalem. Ya, Yerusalem itu ibarat adalah rumah kita, keluarga kita. Ya, lalu kemudian barulah kalau keluarga kita sudah selesai, kita layani, baru kita masuk ke seluruh Yudea. Yudea itu kota kita, saudaraku. Nanti kalau kota kita sudah selesai, baru kita masuk ke Samaria. Samaria itu mungkin Pulau Jawa. Lalu kemudian ujung bumi ke Indonesia di pulau-pulau atau di tempat-tempat di mana Injil belum pernah diberitakan. Ya, ini kurang tepat karena menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, itu bukan berbicara tentang urutan mana yang lebih dulu dan mana yang baru kemudian. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas kita, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus di mana saja. Ya, jadi saudaraku, yang mungkin hari ini keluarga kita masih ada yang belum percaya, keluarga kita masih ada yang belum diselamatkan.
Kita sudah berdoa mungkin sekian tahun, belum mereka mengenal Tuhan, belum mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, jangan itu menjadi hambatan untuk saudara bisa bersaksi kepada yang lain. Amin. Ya, kita bisa menjadi saksi Tuhan di mana saja karena Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, Roh Kudus diberikan oleh Bapa di surga untuk kita menerima kuasanya menjadi saksinya. Sehingga kita bukan bersaksi dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bersaksi dengan kekuatan kita sendiri, cepat bosan. Ini orang gak mau bertobat juga ya. Ya, bahkan saudaraku, ya mungkin kita jadi kesal, kita jadi marah, ya. Bahkan ada yang mungkin berkata, ya saya doain deh biar mungkin Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya, saudara ya, nggak begitu ya. Karena ada Roh Kudus, Dia berikan kita kuasa untuk kita menjadi saksi. Saksi di sini bukan saudaraku hanya dengan perkataan kita, tapi saksi di sini adalah dengan perbuatan kita. Hidup kita itu menjadi saksi apa yang Yesus telah lakukan 2000 tahun lalu buat kita. Ya, saya kembali dulu lanjut ya. Ayat sebelumnya, menyaksikan apa saudaraku yang Yesus telah lakukan. Di dalam ayat sebelumnya, kalau nanti saudara baca ayat yang pertama mulai, di situ katakan, Lukas berkata, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi Yesus mengajar dengan perbuatan. Ya, Dia mengajar tentang kasih. Dia buktikan bagaimana Dia mengasihi bahkan orang-orang yang berdosa. Dan yang menentang Dia siapa? Para pemimpin agama, para tokoh agama. Ya, para ahli Taurat yang menentang Dia. Kenapa Dia bergaul dengan orang berdosa? Saudaraku, karena Dia mau membuktikan bahwa Bapa di surga mengasihi orang berdosa. Bapa di surga benci dosa, tapi Dia mengasihi orang berdosa. Amin. Halo. Amin. Kita semua sama dulu saudaraku. Kita adalah orang-orang berdosa. Hanya oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita diselamatkan. Kita lebih dulu saudaraku menerima anugerah hidup kekal itu. Dan sekarang, saudaraku, Yesus mau kita yang telah diselamatkan, yang telah menerima anugerah kekal ini, kita boleh meneruskan itu kepada orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Dia. Ayat yang ketiga, ya, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya, yaitu kepada murid-muridnya setelah penderitaannya selesai. Artinya setelah Dia bangkit, ya Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang Ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya saudaraku, Yesus 40 hari setelah Dia bangkit dan kemudian Dia naik ke surga. Tapi dikatakan selama 40 hari Dia berulang-ulang. Ya, enggak ditulis sehari berapa kali Dia berulang-ulang. Ya, kalau kita ambil aja satu hari sekali Dia bertemu dengan murid-muridnya, berarti 40 hari 40 kali Dia bertemu dengan murid-muridnya. Dan apa yang Dia lakukan? Dia berbicara tentang kerajaan Allah. Hanya itu. Topik Yesus 40 hari bersama dengan murid-muridnya hanya tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang. Ya, kalau kata berulang-ulang itu artinya banyak. Ya, berulang-ulang. Yesus berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, lalu pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dibaptis artinya saudaraku, kita dijadikan milik Tuhan. Ya, kita menjadi satu dengan Tuhan di dalam kematian, di dalam kebangkitannya, dan dalam kehidupannya yang kekal. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita menjadi
saksinya Yesus. Yesus sudah kembali ke surga, dia akan datang kembali. Amin. Ya, saudara percaya Yesus akan datang kembali? Ya, dia akan kembali menjemput setiap kita yang setia sampai akhir loh, saudara. Bukan yang percaya hari ini aja, tapi setia sampai akhir. Saudara nanti mau mendengar Yesus berkata, ya, sabaslah engkau hambaku yang setia. Itu nanti, saudaraku, garis akhir menentukannya, bukan garis start. Ya, saudaraku, sebabnya mari kita sama-sama mau mendengar apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan. Ya, Yesus, saudaraku, meninggalkan legacy buat kita, yaitu tentang gaya hidup di dalam kerajaan Allah. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, harus ada satu hal yang mesti dilakukan, yaitu bertobat. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah kamu, sebab kerajaan sorga sudah tiba. Ya, yang Yesus masukkan dengan kerajaan Allah, kerajaan sorga itu adalah pribadi dia sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah raja di dalam kerajaan Allah. Dia adalah raja kita semua. Amin. Ya, tadi disaksikan, ya, siapa yang menjadi raja saudara? Siapa yang memerintah atas hidup saudara? Yesus kah? Atau saudara sendiri? Ya. Ya, saudara bisa jawab ya. Tuhan melihat kita hari ini. Ya, saudaraku, Yesus mau kita melanjutkan apa yang dia telah lakukan. 3,5 tahun dia melakukan apa yang Bapanya di surga kehendaki. Ya, saudaraku, dia menyembuhkan, dia memulihkan, dia memberkati, dia melepaskan banyak orang dari kuasa kegelapan. Dan saudaraku, Yesus mau kita melanjutkan ini semua. Kenapa, saudaraku? Karena dunia ini masih dikuasai oleh si jahat. Ya, dunia ini masih dikuasai oleh si jahat. Kerajaan gelap itu masih diberi kesempatan oleh Tuhan menguasai dunia ini. Tetapi Tuhan ingin kembalikan dunia ini, yaitu manusia ciptaannya, kembali di dalam kerajaannya. Di dalam kerajaan sorga, semua persoalan, semua pergumulan di dalam hidup ini terselesaikan. Amin. Halo. Amin. Kita hidup di dalam kerajaan Allah, hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, maka semua persoalan kita dalam hidup ini pasti terselesaikan. Di dalam kerajaan Allah, firman Allah berkata, hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengampuni, sama seperti aku telah mengampuni kamu. Itulah nilai-nilai, itulah legacy yang Yesus sediakan dan berikan buat kita untuk kita lanjutkan. Ya, dimulai dari diri kita, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari komunitas kita, saudaraku. Kita menjadikan nilai-nilai kerajaan Allah ini sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Ya, saya kembali ke ayat ini ya. Jadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pesan yang sama. Pesan ini ditulis oleh Lukas. Lukas memang bukan murid Yesus secara langsung ya, bukan murid Yesus yang on-site bersama Yesus. Dia mengumpulkan cerita-cerita dari orang-orang, dari murid-murid yang mengikut dia. Kalau dia menuliskan demikian. Tapi kita akan melihat message yang sama, pesan yang sama yang dituliskan oleh seorang rasul, seorang murid Yesus yang hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanan Yesus. Ya, kita akan lihat di dalam, ya, ini juga ayat-ayat yang tidak asing buat kita. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 mulai. Apa dikatakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, di mana kuasa di sorga dan kuasa di bumi.
Jadi Yesus telah diberikan atau Yesus telah menerima segala kuasa di sorga dan di bumi ini. Jadi Yesus utuh memiliki segala kuasa itu, saudaraku. Ya, karena itu, ya, dia katakan kepada murid-muridnya, kepada 120 murid yang pada waktu itu bersama dengan dia sebelum dia naik ke surga. Karena itu, apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya lanjut ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Saudaraku, dan kuasa itu diberikan kepada kita lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Itulah kuasa yang Yesus punyai, yang Yesus delegasikan kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita, ya, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dan juga memimpin kita dalam seluruh hidup kita untuk kita menjadi saksinya Kristus. Artinya, orang melihat hidup saya dan saudara, mereka bisa melihat Yesus. Ya, ada ayat firman Tuhan yang berkata, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudaraku, orang bisa melihat bagaimana gaya hidup kita, orang bisa melihat bagaimana kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Orang bisa melihat bagaimana kita mengampuni seperti Yesus mengampuni. Suatu hari Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali? Lalu Yesus menjawab, bukan 7 kali. Ya, tetapi 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Atau dengan kata lain, 70 pangkat 7. Jadi, saudaraku, 70 kali 7 aja sudah 490. 70 kali 70 kali 70, saya coba hitung di kalkulator saya, keluarnya E. Artinya nggak terhitung, saudaraku. Dan itulah yang Yesus maksudkan, kita mengampuni saudara kita mengampuni saudara kita atau seseorang yang berbuat salah kepada kita, satu hari dalam kesalahan yang sama, tak terhingga. Haleluya. Ya. 2 hari yang lalu ada seorang berkata kepada saya, Pak, saya sih bisa mengampuni, tapi kalau saya ingat, saya marah lagi. Ya, berarti itu belum mengampuni, saudara. Ngerti? Kalau saudara sudah mengampuni, saudara ingat lagi, nggak sakit. Itulah mengampuni yang benar. Ya, kalau saudara ada seseorang yang berbuat salah sama saudara, yang melukai saudara, yang menyakiti saudara, ya saudara ampuni. Tapi ketika saudara ingat dia, sakitnya di sini, saudara belum mengampuni dengan benar. Halo? Ya, mengampuni seperti Yesus mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dia tidak punya file, dia tidak punya lagi ada dokumen terhadap kita, saudaraku. Iblis punya, ya, itulah yang selalu dia datang menuduh saudara. Kemarin kamu begini, waktu itu kamu begitu, ya. Itu tuduhan-tuduhan iblis ketika kita mungkin lagi berdoa, lagi baca firman, saudaraku. Tuhan, saudaraku, di hadapan Tuhan, dosa yang kita akui, dia ampuni tanpa syarat. Tuhan mau ini juga ya, kita sebagai murid-muridnya, kita lakukan. Amin. Gampang, saudara? Enggak gampang. Kalau dengan kekuatan kita enggak gampang. Makanya Roh Kudus diberikan kepada kita. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, Roh Kudus menguasai hidup kita, saya percaya, saudaraku, kita bisa mengampuni seperti
Yesus mengampuni. Ketika Roh Kudus menguasai kita, kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ya, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Wow. Itulah, saudaraku, nilai-nilai dalam kerajaan Allah yang Tuhan wariskan kepada kita dan Tuhan mau kita hidupi itu. Supaya lewat kesaksian hidup kita, banyak orang boleh menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Bersaksi, saudaraku, nggak sulit. Ya. Bersaksi nggak sulit. Saudaraku, kita lihat. Ya. Pergilah jadikanlah bangsa muridku. Nah, kata bangsa ini bukan sebuah demologi, bukan sebuah negara. Kalau bangsa inilah sebuah negara, saya kira mungkin semua bangsa, semua negara sudah pernah mendengar kabar baik. Betul? Tapi kata bangsa di sini adalah etnos, etnis. Itu artinya suku-suku, saudaraku. Nah, Indonesia aja ada ratusan suku. Ya, saya pernah baca di Papua sendiri aja itu ratusan suku, saudaraku. Dan bahasanya beda-beda. Ya, yang bapak-bapak yang pernah ke Papua tahu ini ya. Satu desa dengan desa lain itu bisa beda bahasanya. Ya, itu artinya bahwa mereka itu beda etnisnya. Nah, yang Tuhan mau kita jadi saksi ini untuk mereka-mereka ini, saudaraku. Dan etnis-etnis ini atau suku-suku ini mungkin ada dalam rumah saudara. Mungkin dia asisten rumah tangga saudara. Mungkin dia adalah driver saudara. Mungkin dia juga adalah karyawan saudara di kantor. Mungkin dia juga adalah rekan kerja saudara. Mungkin dia juga adalah kolega bisnis saudara. Mungkin dia juga adalah customer atau mungkin dia supplier saudara. Orang-orang ini dari berbagai latar belakang suku yang mungkin mereka belum mengenal Tuhan hari ini. Mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, itulah tanggung jawab dan bagian kita, saudaraku. Amin. Halo. Ya, saudaraku, inilah yang Yesus mau kita lakukan. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengajar untuk melakukan. Bukan hanya sekedar teori yang disampaikan. Kamu harus mengasihi ya musuhmu. Kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Saudaraku, tapi mengajar dengan teladan. Mengajar dengan contoh. Saudaraku, ya. Seseorang yang mungkin saudara layani, lalu kemudian dia percaya Yesus, saudara ajar dia ya untuk berdoa. Ya, saudara kamu harus berdoa ya. Ya, berdoa minimal sehari 15 menit. Sementara kita jarang berdoa. Kita bukan berdoa tapi berdosa. Ya. Kamu harus baca Alkitab. Ya, baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan. Ya, sehari satu pasal. Kita satu perikop aja ada. Ya. Bahkan mungkin juga ya ada yang orang bukan di sini ya, orang yang di sana saudaraku dengar firman Tuhan waktu ibadah minggu saudara. Artinya ya hari-hari yang lain dia nggak dengar firman Tuhan. Tuhan mau kita mengajar dengan contoh dengan terang. Bagaimana berdoa, bagaimana baca firman Tuhan, kita contohin. Ya, apalagi kalau mau mengajar dia untuk berpuasa. Wow. Ya, itu lebih berat lagi saudara. Ya, karena kalau bicara puasa, ya perlu pergumulan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Dan Yesus menjamin bahwa dia menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Artinya, saudara, dalam kita menjadi saksi Kristus, ketika kita bersaksi, ketika kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Lewat rohnya di dalam kita, saudaraku.
Roh Kudus ada berserta dengan kita, dia mengurapi kita untuk menyaksikan tentang apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saudaraku, ya untuk menjadi saksi Tuhan nggak harus tunggu punya ya apa ya. Ada yang bilang, susah Pak, saya nggak punya kesaksian. Kamu nggak punya kesaksian dengan Tuhan? Saudara duduk aja nih, kebaikan Tuhan, amin. Saudara tarik nafas, Pak. Kebaikan Tuhan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ceritain, betul. Ya, jangan tunggu ditabrak kereta nggak mati baru bersaksi. Ya, atau kena kena satu penyakit yang parah gitu, lalu ada mujizat baru bersaksi. Ya, saya bersyukur. Ya, hari ini saya bisa berdiri, juga saya bisa bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Ya. Saudara sudah pernah dengar, saya tahun yang lalu, bulan Oktober, saya didiagnosa kena kanker prostat stadium 4. Karena PSA saya 1892. Normalnya 0 sampai 4. Lalu ya saya dapat firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2:24. Dia yang telah mati ya di atas kayu salib bagi kita. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bila-bilanya kamu telah sembuh. Nah, saya mengakui itu, saya dalam setiap pagi hari saya berdoa, Tuhan terima kasih, bila-bilamu sudah menyembuhkan saya. Dan sebuah proses saya jalani sampai hari ini. Ya, tanggal 1 Agustus yang lalu, saya cek lab, PSA saya sudah menjadi 1,9. Nah, ya, semua karena dokter saya juga pun kaget, dia surprise karena dia sudah berkata kepada saya ketika pertama kali bertemu, Pak ini prosesnya bisa 3 tahun Pak. Dan ada yang dokter di bulan Oktober itu ketika dia melihat PSA saya 1892, dia berbicara sama keluarga dari istri saya, cicinya, dia berkata, hidup Bapak ini enggak lebih dari 1 tahun. Ya, saya baru tahu itu di bulan Maret yang lalu. ya saya kaget, wah begitu ya, bahwa saya divonis hidup saya nggak lebih dari 1 tahun. Jadi berarti hidup saya berakhirnya September atau Oktober. Tapi hari ini 2 November. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan jangan ragu-ragu saudara. Ya semua untuk Tuhan. Ya puji Tuhan. Haleluya. Jadi saya ada banyak hal dalam hidup kita bisa saksikan pada Tuhan. Saudara kalau mau buat surga bersuka cita, ya firman-Nya berkata, 1 orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Amin. Ya, saudaraku, hari ini jangan kita biarkan malaikat nganggur, saudaraku. Jangan kita biarkan malaikat berdiam diri. Kita buat malaikat bertepuk tangan. Kita buat malaikat bersorak-sorai. Karena ada hati jiwa yang diselamatkan. Amin. Ya, saudara, hari ini biar kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya, mungkin Roh Kudus sedang mengingatkan kepada saudara ada 1 orang. Ya, ada 1 nama yang Roh Kudus ingatkan kepada saudara untuk saudara doakan dia, untuk saudara berbicara dengan dia tentang kabar baik, tentang Injil Kerajaan Allah. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya percaya saudaraku, hari ini, pagi ini Roh Kudus sedang berbicara dengan masing-masing saudara. Ya. Message yang sama, ya, pesan yang sama, saudaraku tentang bagaimana kita harus menjadi saksi Tuhan. Itu juga disampaikan oleh seorang rasul yang terakhir, ya. Yaitu Rasul Paulus. Ya. Kita baca ayat ini ya. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang sebelumnya Allah persiapkan, itulah yang dikatakan di dalam Kejadian 1, 27 dan 28. Bahwa Allah memberikan otoritas, memberikan kuasa, memberkati Adam dan Hawa untuk mereka beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi. Karena ketika manusia diciptakan di bumi, iblis sudah ada di bumi. Iblis dengan seluruh pasukannya sudah menguasai bumi. Ya, dia sudah membangun kerajaannya di bumi. Tapi Tuhan mau bumi ciptaannya ini dikembalikan di bawah kuasanya kerajaan Allah. Ya, dan Allah memberikan otoritas itu kepada keluarga. Keluarga Bapak Ibu dan keluarga saya penting buat Tuhan. Amin. Ya, manusia bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan mau pakai setiap keluarga kita untuk menjadi, ya saudaraku, saksinya dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Petrus juga menuliskan, 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Saudaraku, terus umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Nah, tadi Paulus katakan kita adalah buatan Allah ciptakan dalam Kristus Yesus. Kita dilahirkan kembali untuk kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu saudaraku menghadirkan kerajaan Allah di dunia di mana kita ada hari ini. Mulai dari rumah kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat usaha kita, dan di mana saja kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah melalui kesaksian hidup kita. Nah, saudara, saya percaya bahwa kalau hal ini dituliskan oleh 4 orang dalam zaman yang berbeda, 2 rasul, Matius, Yohanes, kemudian seorang murid Markus dan Lukas, ditambah dengan Paulus dan Petrus, menuliskan pesan yang sama, yaitu beritakan ya Injil kerajaan Allah. Maka saya percaya pesan ini pasti penting. Amin. Kalau sesuatu dikatakan berulang-ulang, itu pasti penting. Ada alasan yang lain? Kenapa itu diulang-ulang? Kenapa ditulis oleh 6 orang? Kenapa saudaraku? Selain penting, karena kita manusia ini sering lupa. Ya, saudaraku, ayat ini sudah berulang kali kita baca, kita dengar, tapi kita bisa lupa. Ya, kalau handphone kita lupa, kita nyari. Betul nggak? Handphone kita ketinggalan, kita nyari. Tapi kita lupa, saudaraku. Ada perintah Tuhan yang kita mesti lakukan sehari-hari, kita nggak lakukan. Ya. Lalu kenapa lagi alasan ini diulang-ulang atau ditulis oleh 6 orang? Saya punya alasan yang lain, saudaraku. Saudara bisa angkat tangan bersama-sama dengan saya? Sudah? Coba taruh di kepala saudara. Coba tekan kepala saudara. Apa rasanya kepala saudara? Keras, ya itu dia. Karena kita keras kepala, sekali diulang, ya mesti berulang-ulang. Saya akhiri dengan satu cerita. Ya, mungkin nanti saudara bisa baca di Google ya. Jadi tentang sebuah perusahaan di Jepang yang dibangun tahun 1932. Perusahaan kimia besar di Jepang yang namanya Chiso, saudaraku. Nah, perusahaan ini kan, saudaraku, pabrik menghasilkan kimia, dia kan harus buang limbahnya. Nah, mereka nggak tahu bagaimana harus buang limbahnya, di mana. Tapi kemudian mereka dapat ide, kita buang aja ke laut.
Karena kalau kita buang ke laut, kan nggak kelihatan, saudaraku. Ya, ceritanya limbah dari pabrik kimia ini dibuang ke laut. Tahun awal, per tahun, 2 tahun belum terjadi apa-apa. 3 tahun, 4 tahun, tapi kemudian tahun berikutnya mulai terjadi, ya, di mana ada begitu banyak anak-anak yang lahirnya cacat. Ya, mereka cacat penglihatannya, cara mereka susah bicara, ya, ada bahkan cacat tubuhnya, saudaraku. Ya. Lalu dicari, apa sih penyebabnya? Nggak diketemuin. Tahun berikut banyak lagi bayi-bayi yang lahir cacat, bahkan juga ada yang mati. Mereka semakin serius meneliti apa penyebabnya, saudaraku. Mereka cari, saudaraku, dan akhirnya mereka menemukan ada ya keracunan. Anak-anak ini keracunan merkuri. Ya, dari mana merkuri ini? Saudaraku, diteliti lagi. Ternyata itu dari apa yang mereka makan, saudaraku. Mereka teliti itu ada di laut. Nah, saudara tahu kan, orang Jepang senang makan ikan mentah, ya. Senang ikan mentah apa? Sashimi. Ya, saya nggak suka, jadi saya lupa namanya enggak ya. Ya, orang Jepang kan suka makan itu, saudaraku. Mulailah dilihat. Diteliti lagi, ternyata ikan-ikan yang ada di laut itu sudah terkontaminasi dengan merkuri. Dan pertama kali merkuri itu ditemukan adalah di Minamata. Ya, saudara pernah dengar ini penyakit Minamata? Itu pernah difilmkan tahun 2020 ya. Nanti saudara bisa cari di Google lah. Ya, saudaraku. Dan setelah mereka tahu, para pemimpin, para penguasa di kota itu, di negeri Jepang tahu bahwa penyebab dari Minamata ini adalah merkuri yang dibuang oleh limbahnya pabrik Chiso ini. Tapi mereka enggak mau berbicara kepada, ya, enggak mau maksudnya enggak mau ngambil keputusan untuk pabrik ini ditutup. Ya, enggak tahulah. Pejabat-pejabat yang nggak mau tutup, dan ya, tapi kemudian akhirnya karena begitu banyak orang yang menderita, akhirnya ditutup tahun 68. Saudara, apa maknanya buat kita? Kalau para penguasa Jepang pada waktu itu, karena mereka nggak mau buka cerita tentang penyebab dari Minamata, penyakit Minamata itu, karena merkuri, sehingga begitu banyak orang yang mati, yang binasa, bahkan yang cacat. Maknanya buat kita. Halo saudaraku, banyak orang Kristen tutup mulut, gak mau bercerita tentang Yesus, tentang Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga ada banyak orang yang hari ini mereka mati binasa karena mereka belum pernah mendengar Injil. Saudara dan saya telah lebih dulu diselamatkan Tuhan untuk kita menjadi saksinya. Saya akhiri dengan ayat ini. Mari sama-sama kita baca Yesaya 33 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, baca sama-sama saya. Hah? Wah, itu pakai ayat, pakai terjemahan beda tuh ya lainnya. Oke, gak apa-apa, saudara baca aja pakai ayat itu. 1, 2. Oke, saya bisa lihat di mana. Oke. Repot nih pakai beginian. Oke, kita baca sama-sama ya. Jika aku memberitahukan bahwa seorang penjahat akan mati, tetapi engkau tidak memperingatkan dia supaya ia mengubah kelakuannya sehingga ia selamat, maka ia akan mati masih sebagai seorang berdosa. Tetapi tanggung jawab atas kematiannya akan kutuntut kepadamu.
Jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak mau berhenti berbuat jahat, dia akan mati sebagai orang berdosa, tapi engkau sendiri akan selamat. Saya kira versi saya punya lebih baik. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua dengan baik-baik. Roh Kudus menolong saudara untuk mengerti ayat ini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau, saudara dan saya, tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku, Tuhan, akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripada saudara dan saya. Ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingati orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan saudaraku, kalau kita sampai nanti ke surga, Tuhan berkata, sabarlah kau, hambaku baik dan setia. Tuhan memberkati saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau saat ini Roh Kudus mengingatkan kepada saudara seseorang, doakan dia, saudaraku. Bawa dia di hadapan Tuhan. Dan saudara minta kasih karunia Tuhan untuk saudara bisa menyampaikan kepada dia kabar baik. Injil kerajaan. Injil yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan kita. Sebab di bawah kolong langit ini ada nama yang diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di alammu, menyembahmu. Katakan lagi. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Innaralamaya shedaralamu, kiaralamaya shandadarala, kinnarayaralamu, shandadaramaya shandari. Haleluya. Bapa, Engkau melihat kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Hidup yang telah Engkau selamatkan. Hidup yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu Tuhan.
Tuhan, inilah kami. Tuhan, biarlah apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu bagi setiap kami. Terjadilah Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami juga adalah saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Biar seluruh hidup kami menjadi suratan-Mu yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Orang-orang di sekeliling kami bisa merasakan dan mengalami kasih-Mu Tuhan lewat hidup kami. Orang-orang di sekeliling kami, mereka boleh melihat dan boleh mereka juga mengalami pengampunan seperti kami, Tuhan juga menerimanya. Bapa, hamba berdoa biar Tuhan terus pakai kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan, biar sepanjang minggu yang mendatang kami sungguh menjadi saksi-Mu Tuhan. Dalam perkataan kami, dalam tindakan kami, dalam perbuatan kami. Kami mau bercerita tentang Engkau Tuhan. Kami mau menyaksikan tentang kasih-Mu Tuhan. Kami menyaksikan tentang kebaikan-Mu. Kami menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau bercerita tentang Engkau Yesus. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan, yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Engkau Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya jalan, Engkaulah satu-satunya kebenaran dan hidup. Biarlah Tuhan itu Engkau nyatakan lewat hidup kami. Apa yang kami perbuat, apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan Tuhan, semua itu tentang Engkau Tuhan. Semua tentang kasih-Mu, tentang kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus yang memberikan kami kuasa ketika kami berbicara. Tuhan, ada urapan yang mengalir sehingga hati orang yang keras pun dilembutkan. Orang yang lemah, yang tawar hati, Tuhan juga dihiburkan oleh kami. Terima kasih Bapak. Kami berterima kasih karena kami telah beroleh hidup yang kekal. Kami berterima kasih karena kami telah beroleh Tuhan keselamatan itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan membagikan keselamatan ini, berita ini juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kami yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan sampai garis akhir Tuhan. Kami setia sampai kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa.